Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man tulqiyal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa alihil mujawwidina lil kitabil mubin. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man arada ay yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sahabat, hadirin, pemirsa Jamanis TV, para guru Sivitas Akademika Babakan Jamanis Riyadus Syarfi wal Mantiki, para alumni, para dewan guru, semuanya yang terlibat dalam lembaga Pondok Pesantren Babakan Jamanis Parigi. Alhamdulillah, pada momen kali ini kita bisa silaturahmi di rumah saja, stay at home, karena memang momentumnya pada saat ini kita semua terpaksa harus semuanya di rumah. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita di bulan Ramadan ini, terutama semangat belajar, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar. Banyak mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi kita, tetapi dari semua mukjizat itu, mukjizat terbesar adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim, sebagai way of life, pegangan hidup umat Nabi Muhammad SAW, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita imani semuanya. Satu huruf saja ingkar terhadap Al-Quran, maka hukumnya kufur. Ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quranul Karim, Al-Huda wal Furqan, yaitu diturunkan kepada Habibuna wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa melihat dan membaca warisan terbesar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana beliau pernah bersabda, taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum lam tadillu abada. Aku telah mewariskan 2 hal besar untuk kalian semua, kata Nabi. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnati Rasulillah, yaitu hadis. Apabila kita memegang teguh kedua hal tersebut, insya Allah kita tidak akan tersesat selamanya, dan bahkan kita mendapatkan petunjuk atau hidayah daripada Al-Quran dan hadis tersebut sebagai pedoman, sebagai tuntunan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Pemirsa rahimakumullah, kemudian yang saya akan bahas lebih kepada
Al-Quran secara tekstual, secara kontekstual mungkin para ustadz, para guru kita banyak yang sudah membahas. Insya Allah saya akan sedikit mengupas bagaimana Al-Quran secara tekstual, secara tulisan, dan bagaimana Al-Quran menurut ilmu tajwid sebagai acuan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kembali bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan yang mana? Ya 17 Ramadan yang saat itu ketika diturunkan Al-Quran. Bahwa Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr al-ayah. Bahwa sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat, menurut sebagian 113 surat, 6.666 ayat, kemudian 1.027.027 kalimah, itu semuanya diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adanya di langit dunia, fi sama'id dunia. Nah, kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur, sesuai dengan kebutuhan ayat dan dakwah Rasulullah pada saat itu, dan sebagai jawaban dari sebuah tantangan dan permasalahan yang ada pada zaman Rasulullah SAW selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau digenapkan 23 tahun. Yang 23 tahun terbagi menjadi 2 periode, ada periode Makkah, ada periode Madinah. Makanya dalam Al-Quran itu dalam awal suratnya ada tulisan Makkiyatun au Madaniyatun. Banyak ulama ikhtilaf dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah, ayat Makkah dan Madinah. Tetapi yang paling masyhur adalah Makkiyah wa huwa manuzilat qoblal hijrah. Yang disebut dengan ayat Makkiyah yaitu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah kemana? Ke Yathrib atau ke Madinah. Meskipun ayat itu tidak turunnya di Mekah, karena banyak ayat yang juga tidak turunnya di Mekah, di tempat-tempat lain. Tetapi jika ayat itu turun sebelum Nabi hijrah, maka itu kategori ayat Makkiyah. Kemudian ayat Madinah yaitu wa huwa ma nuzilat ba'dal hijrah. Ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi hijrah. Meskipun ayat itu turunnya di mana? Di Makkah. Tetapi itu juga termasuk ayat Madinah karena diturunkan setelah Nabi hijrah. Seperti mana? Seperti ayat terakhir ketika Nabi melakukan haji wada. Ayat itu turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat itu turunnya di Mekah, tetapi setelah Nabi hijrah, maka ayat itu termasuk ayat Madinah. Pemirsa Zaman TV rahimakumullah, dilanjut. Itulah Al-Quran. Jadi turun secara sekaligus dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi secara berangsur selama 23 tahun. 10 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itu. Jadi wahyu itu turunnya berangsur sesuai dengan kebutuhan. Ketika sahabat bertanya tentang waktu, maka turun ayat. Ketika sahabat bertanya tentang makanan yang halal, mana yang haram, maka turunlah ayat tentang halal haram. Begitupun seterusnya. Bahkan wahyu Al-Quran itu pernah telat atau pernah terlambat datangnya. Sehingga
Kangjeng Nabi Muhammad pada saat itu diperolok oleh kaum-kaum musyrikin. Jadi mencek bahasa orang mah, oi Muhammad tadi arah cenah ku pangeranana gitu kan. Jadi seperti memperolok anak-anak, bapana eueuh cenah, bapana eueuh gitu kan. Nah, persis seperti itu. Pak Muhammad sudah tidak diakui lagi. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Sehingga Nabi pun merasa sedih. Dalam riwayat sampai 3 bulan wahyu tidak pernah turun. Kemudian turunlah ayat. Seketika Nabi merasa senang. Pada saat itu maka Nabi membaca takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya dari situlah awalnya kenapa jadi sunat dari surat ke surat kita membaca takbir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ditambihan we pakai tahlil dan tahmid gitu kan. Kita lanjut bahwa Al-Qur'an diturunkan melalui siapa? Al-Qur'an itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Menurut sebagian ulama ada 3 macam turun Al-Qur'an. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang melalui mimpi, ada juga yang melalui malaikat yang menyerupai laki-laki yang tampan gitu ya. Tetapi yang paling banyak Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan ayat yang pertama langsung Jibril yang mengajari Nabi Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali Nabi menjawab ma ana biqari, ma ana biqari. Ada 2 pemahaman. Yang pertama, memang tidak ada yang bisa dibaca karena Al-Qur'an juga baru turun. Nah, coba misalnya pemirsa baca, ayo baca, mana yang dibaca? Bacaannya gak ada. Nah, yang kedua, kenapa Nabi menjawab ma'ana biqori? Itulah yang disebut dengan an-nabil ummi. Nabi itu bodoh, artinya Nabi tidak pernah belajar. Bukan Nabi bodoh hakikat secara hakikat. Kalau Nabi bodoh gimana melawan para kaum kafir dan musyrikin? Ya. Jadi Nabi tidak pernah belajar menulis dan tidak pernah belajar membaca karena Nabi langsung diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang disebut dengan an-nabil ummi. Maka malaikat Jibril meneruskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dibaca? Atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan Allah yang telah menciptakan manusia min alaq dan seterusnya. Itu. Kemudian dalam definisi itu ada di akhirnya al-muta'abbadu bitilawati. Kenapa definisi Al-Qur'an ada al-muta'abbadu bitilawati? Karena untuk membedakan antara bacaan Quran dengan selain Al-Quran. Al-Quran insya Allah akan jadi ibadah ketika dibaca, bahkan berpahala luar biasa. Menurut Syekh Ibrahim, 1 huruf Al-Quran dibaca ketika sholat dan sholatnya berdiri, maka 1 huruf pahalanya 70 pahala. Ketika sholatnya duduk, 50 pahala. Di luar sholat tetapi punya wudhu dan Al-Qurannya dibaca, mashafnya dibaca, maka 25 pahala. Semakin menurun, di luar sholat tidak punya wudhu, maka 1 huruf 10 pahala. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau misalnya kita mau agul, mau sombong dengan pahala, jangan pula sombong dengan pahala. Maka bismillahirrahmanirrahim saja sudah 19 huruf. Kali 70 pahala sudah berapa? Belum lagi Al-Fatihah, belum lagi Al-Baqarah berapa ratus ayat. Gitu ya. Bahkan satu Quran ada 6.666 ayat. Menurut sebagian ulama. Silahkan dihitung lagi kalau misalnya kurang yakin. 1000 ayat amar, perintah, 1000 ayat nahi, 1000 ayat wa'ad, wa'ad itu janji, 1000 ayat wa'id, ancaman, 1000 ayat kisah, kemudian 1000 ayat nasih mansuh, kemudian 500 ayat adalah zikir,
500 ayat menerangkan halal haram, maaf. 100 ayat itu adalah doa dan 66 ayat itu adalah zikir. Apakah ada zikir di Quran? Quran semuanya memang zikir. Ketika Al-Quran dibaca maka statusnya adalah sedang berzikir. Maka nama Al-Quran itu sendiri adalah Az-Zikru. Banyak nama Al-Quran. Ar-Rahman, kemudian Al-Huda, Al-Furqan, Az-Zikru, itu adalah nama-nama Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah, kembali ke hadis Nabi dalam mukadimah tadi, bahwa bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah menjadi penolong, syafi'an li ashabi. Siapa sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran ada 3, yang membaca, yang mempelajari, dan yang mengamalkan Al-Quran. Itu adalah sahabat. Tidak cukup kita membaca, tidak cukup membaca, tetapi harus memahami bagaimana tafsirnya, maknanya. Tidak cukup juga memahami maknanya, tetapi kita pelan-pelan amalkan isi kandungan Al-Quran. Karena kata Nabi pula, man qara Al-Quran walam yatadabbar ma'nahu faqad hajaruhu. Orang yang selalu membaca Al-Quran tetapi tidak mau memahami isi kandungan Al-Quran, maka orang itu sebetulnya telah lari dari Al-Quran. Begitu pun man qara Al-Quran wa yatadabbar ma'nahu walam ya'mal ma fihi faqad hajaruhu. Orang yang membaca Quran, tadabbur maknanya, memahami isi kandungannya, tetapi tidak berusaha untuk belajar mengamalkan, itu pun orang telah pergi menjauh dari Al-Quran. Saya akan ambil yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Secara tekstual, Al-Quran juga kita harus paham. Makanya Al-Quran dibukukan pada zaman Abu Bakar, kemudian disempurnakan lagi pada zaman Sayyidina Umar, dan lebih disempurnakan lagi pada zaman Sayyidina Utsman. Dengan cara Al-Quran dibukukan secara sempurna dan paripurna, dan pada saat itu ada sidang yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, maka terbitlah namanya Mashab Utsmaniyah. Jadi Quran yang kita pegang itu tekstualnya itu adalah Mashab Utsmaniyah. Makanya dalam kitab Safinah, wa yahrumu masul mashab, tidak masul Quran. Karena hakikat Quran itu adalah, Quran itu sebetulnya tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada aksara. Kalamullah yang hakiki bila sautin wala harfin, tidak bisa didengar dan tidak bisa dibaca. Jadi yang bisa kita baca sebetulnya itu adalah mashab. Karena hakikat kalamullah tidak bisa didengar, tetapi Kangjeng Nabi bisa mengerti dan mendengar apa yang difirmankan oleh Allah, maka itu adalah namanya mukjizat. Coba kalau Al-Quran tidak dimashabkan pada zaman Sayyidina Utsman, kita tidak bisa melihat Al-Quran. Bahkan pada zaman Sayyidina Utsman pun, Quran itu belum sempurna. Antara ba, ta, sa itu semuanya belum ada titik. Antara sin dengan sin itu tidak bisa dibedakan. Antara dhad dengan sod tidak bisa dibedakan karena belum ada titik. Nah, ada sahabat pada saat itu yang punya inisiatif ngasih titik huruf-huruf hijaiyah, itu namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, sudah ada harkatnya Quran belum? Siapa yang memberi harkat Al-Quran? Yaitu pengarang ilmu nahu dan sorof. Itulah yang mengharkati Al-Quran. Itulah. Pemirsa Jamanis TV, kita lanjut. Al-Quran, ketika Al-Quran itu bisa diterima dengan sah, dan itu boleh dibaca di dalam sholat dan di luar sholat, ada syaratnya. Makanya ada rukun dan syarat. Rukun Al-Quran ada 3. Yang pertama, syihatus sanad. Syihatus sanad itu artinya sah sanad. Sanad itu adalah guru. Jadi sah sanadnya itu harus talaki. Talaki itu harus nyambung kepada Rasulullah. Kenapa pemirsa membaca wadduhe misalnya? Karena pernah belajar, oh ternyata itu riwayat waros dari Imam Nafi'. Bacanya itu wadduhe. Contoh dalam surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Boleh membaca gitu? Boleh. Tapi harus pernah belajar. Siapa gurunya? Oh, gurunya kiai situ. Kiai itu berguru ke kiai, berguru terus. Berguru ke siapa? Gurunya guru-guru tingkat ke-11 mungkin atau ke-20, berguru ke tabi'in. Berguru ke tabi'in, tabi'in kepada siapa? Ke sahabat. Sahabat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah siapa gurunya? Ya malaikat Jibril alaihis salam. Itu sah sanadnya. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa baca wadduha? Pernah dengar di kaset? Nah, itu tidak sah. Yang kedua, muwafaqatul qiraat wajhan min aujuhin nahwi. Sesuai bacaan ada elatnya dalam ilmu nahwu shorof. Kenapa dibaca wadduha? Ada imalah. Oh, itu ada wajannya. Setiap wajan isim maksur, isim mankus, itu imalah. Nah, ada keterangan imalah. Dalam alfiyah ada bab imalah. Kenapa dibaca bi salismu? Oh, itu nakal. Apa itu nakal? Naklu harkati ma ba'daha ila harfi ma qablah. Kenapa dibaca kila dan dibaca ismam? Oh, itu ada elatnya dalam ilmu shorof. Dalam ilmu shorof, fi'il bina ajwab ketika dimajhulkan maka bisa 3 macam. Contoh, kola bisa dibaca kula, bisa dibaca kila, atau juga bisa dibaca ismam. Ismam kholtul harkat, ismam mencampurkan harkat domah dengan kasrah. Gimana bacanya? Kuila. Nah, itu ada semuanya alasannya dalam ilmu shorof. Jadi tidak sembarangan. Kemudian yang ketiga, rukun Al-Quran adalah ma'rifatul rasmil Utsman. Harus sesuai Al-Quran yang dibaca dengan mazhab Utsman bin Affan. Ada 25 masalah maktu'ah mausulah yang harus kita pahami, terutama para guru-guru diniyah, guru-guru TK yang nulis di papan tulis itu harus paham. Jangan sampai menurut mazhab Utsmaniyah itu harus nyambung, ternyata nulisnya dipisah. Ataupun sebaliknya, harus dipisah ternyata disambung. Itu gak boleh. Itu termasuk tahrif. Makanya kalau kita tahu tulisan mazhab Utsman bin Affan yang sesungguhnya, sebagai acuannya kitab Jazariyah, kitab Nihayatul Qaulil Mufid, kitab-kitab selanjutnya lah, gitu ya. Sampai kitab Al-Itqan ada, kitab Hujatul Qiraah. Tidak mungkin Al-Quran bisa dipalsukan. Nah, Al-Quran yang dicetak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu adalah Al-Quran dengan riwayat hafaz dari Imam Asim. Karena sebetulnya qiraat itu ada 7 imam. Imam Nafi, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Kisai. Semuanya dari 7 imam. Dari 7 imam itu punya murid 22. Makanya disebutnya qiraat sab'ah, 14 riwayat. Itu boleh dibaca dalam sholat di luar sholat, boleh. Yang tidak boleh itu qiraat asyarah, bahkan qiraat sab'at asyar itu qiraatnya qiraat syad ya, menurut ulama ahli qiraat. Pemirsa rahimakumullah, boleh saya simpulkan bahwa ternyata banyak hal yang berkaitan dengan ilmu tajwid, apalagi dengan ilmu qiraat. Makanya dalam hukum mengkaji ilmu tajwid, asalnya itu fardu kifayah. Bagi orang yang hendak sholat, belajar Fatihah, maka belajar tajwidnya jadi fardu ain. Bagi orang yang hendak mempelajari qiraat sab'ah, itu belajar tajwidnya itu bukan fardu ain lagi, tetapi wajib sonai. Artinya ada kewajiban lebih. Wa huwa ma la budda minhu fi'luhu mutlaqan. Wajib mengetahui ilmu tajwid secara mutlak. Karena dia ingin mempelajari qiraat sab'ah. 7 imam, 14 riwayat. Dan yang paling terakhir, mari kita sama-sama terus gemar membaca Al-Quran, apalagi di momentum bulan Ramadan ini. Paling tidak 1 bulan ini 1 kali khotam, itu minimal. Imam Nafi setiap pergi ke suatu tempat, contoh misalnya
dari Jamanis pergi ke Tagalega, itu hatam di sini. Meskipun hanya 1 malam. Itu. Pergi ke tempat lain hatam Quran. Makanya Imam Nafi ketika berbicara wangi minyak kasturi dari mulutnya. Itu karena berkah terus membaca Al-Quran. Dan pernah Imam Nafi ditanya, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasul membacakan ayat, kemudian ditiupkan kepada famun, kepada mulut Imam Nafi. Dari situlah beliau wangi. Gitu ya. Maka Imam Nafi termasuk qiraat yang paling utama. Imam Syafi'i pernah ditanya, qiraat apa yang paling unggul? Qiraatu Ahlul Madinah, yaitu qiraat Imam Nafi. Apabila tidak bisa qiraat Imam Nafi, maka qiraatu Asim, qiraat Imam Asim, yaitu rawinya adalah Hafiz yang sering kita baca. Tetapi dalam riwayat para Hafiz pun ada perubahan-perubahan, ada sakat, ada imalah. Ini mumpung saya ingat sampaikan, ada sakat yang pertama. Ada 4 surat. Dalam surat Al-Kahfi, kemudian dalam surat Al-Qiyamah, kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, kemudian dalam surat Yasin. Nah, itu sudah paham semua ya. Yang kedua, ada imalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu dalam surat Al-Hujurat. Ya. Kemudian ada lagi nakal, itu dalam surat Yusuf, Bismillahirrahmanirrahim, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nulisnya bi'sal ismu, tetapi bacanya harus bi'sal ismu. Kemudian ada lagi ismam dalam surat Hud, ayat 11 kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim, la ta'manna. Nah, itu. Jadi itu ismam menyamarkan harkat, bunyinya seperti harkat patah, la ta'manna, tetapi bibirnya manyun sedikit, la ta'manna. Itu kalau tidak dicontohkan nggak bisa dalam qiraat itu. Makanya boleh melihat murid perempuan boleh melihat guru laki-laki dalam belajar qiraat, karena harus dicontohkan ismam. Kalau tidak dicontohkan bingung. Coba cenah ancurkeun bibirna kumaha cenah. Tah ieu contohan. La ta'manna, tetapi bibirnya mancurut, la ta'manna. Nah, itu saja. Mudah-mudahan dari ceramah singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan faidah. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kebenaran itu dari Allah, kesalahan itu adalah kebodohan saya pribadi. Khudma syafa wa da makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.